Tapi pada sisi lain sebetulnya juga persoalan pelayanan publik di sana itu belum beranjak, masih gitu-gitu aja. Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini gua lagi kongko sama teman lama gua, Sadian Utomo. Thank you bro. Thank you udah diundang ya. Baru tahu nih Danar punya mainan kayak gini. Ya ini Mantap juga. memang karena sengaja kita buat untuk silaturahim gini lah. Saat kita kan juga udah lama gak ketemu nih kan. Kalau nggak ada kanal begini kita nggak ada alasan untuk ketemu kan. Apalagi kondisi kayak gini. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi. Lagi sibuk apa bro? Biasa lah kan gue ini pengasong ya. Pengamen. Oke. Apalah yang bisa dikerjakan gitu loh. Oke. Kan yang bisa saya lakukan itu cuma nulis, riset, ngobrol, riset ya gitu-gitu aja lah. Tapi isunya masih nggak jauh-jauh dari yang memang jadi core isu lu kan. Lu kan setahu gua di isu pelayanan publik, reformasi birokrasi, masih di seputar itu ya? Sekitar itu kan pemerintahan daerah lah paling. Karena sekarang lagi bantuin Kemendagri sama teman-teman. Ngajar masih? Aduh, udah nggak sempet ya. Ngajar itu sebetulnya ini ya hiburan bagi saya. Iya ya, karena memang ketemu sama orang banyak, terus mahasiswa aja bikin awet muda kan sebetulnya. Iya. Jadi teman-teman yang mau jadi dosen itu adalah obat awet muda. Obat awet muda. Rencana gue sih nanti pas 10 tahun lagi biar jadi tetap nggak pikun kan kalau ngajar itu kan. Karena belajar terus ya. Iya. Kemendagri lagi bantuin apa bro? Ini sebetulnya menyusunkan beberapa rancangan peraturan terkait dengan ini kelembagaan kecamatan. Masih isu lama lo ya? Isu yang tidak menarik bagi banyak orang ya. Nggak heroik belas. Tapi lo konsisten di situ. Tapi kita harus konsisten. Kalau kan kabarnya kalau mau hasilnya bagus kan harus konsisten, persisten. Setuju sih, setuju. Kalau isu pelayanan publik apa yang lo kerjain? Isu pelayanan publik kebetulan nih sekarang lagi bantuin Kemenpan ya, kan mau dilakukan perubahan undang-undang pelayanan publik. Nah kita diminta jadi salah satu tim perumus lah ya. Yang kedua kebetulan juga dapat amanah jadi juri kompetisi pengelolaan pengaduan tingkat nasional. Orang nyebutnya kompetisi lapor sih kayaknya. Ngetopnya orang gitu, bilang kompetisi lapor. Tapi sebetulnya kalau di Kemenpan RB namanya kompetisi pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Karena memang kanalnya lapor maka. Iya, namanya lapor. Nah ini gue pengen dengar perspektif lo nih ya. Kan lo udah lama di isu pelayanan publik, reformasi birokrasi. Sejauh ini lo lihat progresnya gimana? Ini secara umum lah ya. Iya. Ya sebetulnya sih tergantung dari sudut pandangnya ya. Kan ada yang bilang bahwa sudah terjadi perbaikan pelayanan publik. Tapi pada sisi lain sebetulnya juga persoalan pelayanan publik di sana itu belum beranjak, masih gitu-gitu aja. Maksudnya masih gitu-gitu aja gini. Ngomonginnya masih selalu terkait dengan dua hal, akses dan kualitas pelayanan publik. Akses, terutama akses bagi masyarakat yang di level bawah ya. Masyarakat miskin lah ya. Masyarakat miskin, apa istilahnya kelompok rentan dan sebagainya untuk mengakses. Yang kedua kualitas. Jadi karena pelayanan yang diselenggarakan ya so-so gitu ya. Ada beberapa yang inovasi. Punya inovasi lah ya, punya inovasi. Tapi apakah inovasi itu sekedar jadi semacam bagian dari show-nya pemerintah atau kepala daerah, ataukah dia punya dampak signifikan ke yang tadi gue sebutin itu, ke akses, ke kualitas gitu. Jadi memang masih di situ. Sebenarnya masih itu aja. Walaupun kalau ngelihatnya dari sisi pandang yang optimistik, kita udah mulai memperbaiki. Misalnya contohnya gini, memperbaiki
pelayanan perizinan usaha, gitu kan. Peringkat kita lumayan lah ya, naik untuk yang kemudahan berusaha. Kan indikator ease of doing business itu indikatornya kan salah satunya adalah perizinan kan yang mudah. Kita udah mengurangi banyak itu. Yang kedua, pemerintah kan mengubah cara berpikirnya untuk perizinan itu. Jadi yang dilihat bukanlah orang harus datang ngedaftarin, tapi yang dilihat adalah ente itu punya risiko nggak usahanya. Kalau izinnya punya risiko ya harus didaftarkan supaya nanti gampang dikontrol kalau ada masalah di risiko. Tapi kalau enggak ya sudah. Jadi bukan sesuatu yang jadi wajib hukumnya orang harus memperpanjang izin dan sebagainya, bukan. Artinya pelaku usaha sendiri yang diminta untuk melakukan assessment. Iya, dan dia dibantu agar mendapatkan nomor induk berusaha. Itu yang dalam konteks itu ya. Kalau di pelayanan dasar kesehatan. Nah, kalau di pelayanan dasar sebetulnya kan inisiatif-inisiatifnya banyak ya. Tapi inisiatif itu menurut saya inisiatif yang muncul sporadis gitu loh. Nah, selalu kekhawatirannya adalah inisiatif itu muncul dari kepala daerah yang reformis, yang inovatif. Satu periode berhasil, dia solusi masuk, dapatlah dia ke benefit dari usahanya dia. Jadi di periode kedua terpilih lagi. Masalahnya jatahnya cuma dapat 2 periode. Setelah itu dia diganti, itu tidak sistemik. Ini menunjukkan bahwa perbaikan inovasi yang dilakukan tidak sistemik. Karena apa? Dia mengandalkan ke si orang itu gitu loh. Sentral tokohnya. Ke tokohnya. Dan begitu tokoh ganti ya sudah. Nah, tugasnya pemerintah sebetulnya dalam hal ini pemerintah pusat misalnya, itu memastikan bahwa itu tuh berlanjut terus kemudian sistemik dan diakomodasikan dalam istilahnya kebijakan kayak program nasional atau apa. Tapi sehingga dia bisa merata, bisa terreplikasi gitu loh. Peluang ke sana itu ada nggak sih Mas? Gue gini. Ada. Pasti ada lah. Kesannya pesimis banget gue. Iya, jangan. Kalau saya termasuk orang yang di tengah-tengah lah ya. Maksudnya kita ngelihat ada masalah. Realistis lah ya. Iya, tapi juga jangan terlalu pesimis. Karena apa? Kita gue sebagai orang ya, sebagai penduduk ya, masyarakatnya pendapatan pelayan yang terlihat kan udah mulai berubah gitu. Terserah memaknainya masing-masing. Apakah dia memaknai ini sebagai sebuah, kalau pendukung pemerintah mungkin memaknai ini sebagai sebuah yang sesuatu yang wah gitu, dan ini menunjukkan luar biasa progres pemerintah. Tapi pada sisi lain ya permasalahannya masih di situ-situ juga, akses, kualitas. Dan pemerataan. Dan kalau ngomong agak berat sedikit ya, pemerintah ini kan menganggap pelayanan publik tuh udah dia sediakan aja. Ini gue sediakan. Lu dapat atau enggak sebetulnya udah bukan urusan gue. Nah, padahal dalam konsepnya, kalau ngomong konsep yang agak berat, konsepnya Ecosop, hak Ecosop itu bukan sekedar menyediakan, memastikan dapat nih. Misalnya gue punya pelayanan, lo yang jadi konsumennya atau penggunanya. Kalau cara berpikir yang sekarang, saya sediakan nih sebagus mungkin. Lo mau bisa apa enggak terserah. Atau bisa, tapi teman kita yang lain nggak bisa. Itu udah selesai urusannya. Tapi kalau dalam konteks memaknai itu sebagai hak asasi, ya, kita harus memastikan dapat, Danar dapat, Arif dapat, Rahmat dapat, yang lain dapat. Yang di ujung sana, yang jauh pun harus dapat, meskipun kita harus keluarkan biaya lebih untuk menjangkau tuh orang gitu loh. Tapi bukankah memang kalau kita lihat kembali ke tujuan nasional kita kan melindungi segenap. Ya iyalah. Dan itu memang, dan itu harusnya tercermin di pelayanan publik itu yang kita sebutkan. Bayangkan ya, kita masih ngomonginnya pelayanan publik itu pelayanan dasar. Iya. Padahal kan pelayanan publik itu abrek-abrek. Gue aja kalau baca di undang-undang pelayanan publik jenisnya itu banyak banget. Kan ada jenisnya, ada 3 minimal: administrasi, barang, dan jasa. Nah, turunannya itu ya. Turunannya banyak lagi. Nah, kita baru ngomongin yang pelayanan dasar loh. Basic services itu. Nah, basic servicesnya aja belum gitu.
belum gimana yang lainnya. Walaupun mungkin yang lainnya juga sudah dilakukan proses-proses ya, perbaikan dan sebagainya. Tapi menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik itu persoalan yang mendasar. Karena emang pemerintah kan emang hadir untuk itu, melayani, govern kan, govern itu bukan sekedar mengatur, tapi govern itu adalah melayani, hadir, ngasih servis ya, ke warganya ya. Dan yang konkret dirasakan oleh kita memang pelayanan. Mau dia tugas pemerintah ada bikin aturan segala macam, tapi yang konkret diterima oleh kita adalah yang bentuknya services. Betul. Di segala lapisan masyarakat ya, dari yang mau kaya sampai yang miskin kan. Nah, kalau balik ke tadi soal gimana caranya agar perubahan yang sudah diinisiasi oleh kepala-kepala daerah yang keren ini itu sebetulnya menjadi sesuatu yang terinstitusionalisasi atau melembaga. Perubahannya terus terjadi meskipun kepala daerahnya udah nggak ada di situ. Itu apakah cuma kebijakan dari pemerintah pusat yang menjadi pintu masuk atau ada pintu masuk lain nggak sih? Enggak, sebetulnya kan urusannya itu leveling. Maksudnya leveling itu gini loh. Kalau ada inovasi dari tingkat desa, nih katakannya nih paling rendah dulu ya, tingkat desa, maka tugasnya kecamatan sebagai institusi yang pemerintah yang lintas desa dan kelurahan memastikan namanya ada 10 desa, di satu desa berinisiatif, bagus inovasinya, 9 enggak, belum punya inovasi, entah karena alasan apa. Bagus nih kalau gitu direplikasi, difasilitasi. Kamu kepala desa ini boleh belajar dong, kepala desa yang 9 tuh belajar ke yang 1. Sehingga kemudian ini tertular dan dia membentuk satu istilahnya apa kalau kita magnitudenya membesar. Sama dengan kabupaten, kota dalam satu provinsi, katakanlah di satu provinsi yang fasilitasi satu provinsi ada 10 kabupaten kota yang punya inisiatif 2, inovasinya bagus, 8 enggak. Nah, tugasnya si gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga dalam konteks pemerintah provinsi misalnya, kepala pemerintah provinsi, dia memfasilitasi agar terjadi replikasi. Proses itu yang 2, yang 8 belajar ke yang 2, terus dilihat lancar enggak. Kalau enggak, perbaiki, monitoring, dampingi dan sebagainya. Berhasil satu provinsi seluruhnya misalnya, ini kalau kita ngomongin ininya ya, idealnya ya, berhasil. Nah, yang bikin adalah katakanlah provinsi Jawa Tengah. Nah, provinsi lain belum. Tugasnya pemerintah pusat fasilitasi agar provinsi yang lain belajar ke provinsi yang punya inovasi itu. Nah, cara berjenjang begini ini menjamin dia jadi lebih sistemik. Bahkan sebelum dibuatkan peraturan pun di tempat pusat sudah jadi itu harusnya, dan otomatis akan melembaga. Nah, tugasnya tindak lanjut membuatkan dia dalam sebuah kebijakan, dukungan anggaran dan sebagainya. Tapi gimana dengan ini dengan birokrasi? Maksud gue gini, kan inisiatif itu datangnya dari kepala daerahnya ya, baik dari tingkat level desa gitu lah ya, desa, kota, kabupaten, provinsi sampai nasional, itu kan biasanya aktor leadernya itu. Tapi kan kita tahu bahwa birokrasi itu adalah mesin yang lembam gitu, yang agak susah juga kita dorong perubahannya gitu. Nah, lu ngeliatnya gimana? Benarkah dia menjadi satu faktor yang signifikan perlu diperhitungkan untuk mendorong perubahan di unit layanan misalnya? Kalau aparaturnya ya, SDM-nya memang itu faktor utama. Faktor utama. Tapi faktor lain yang signifikan itu kepemimpinan. Apapun pasti kepemimpinan. Maksudnya gini loh. Tapi kan cuma 2 periode, Bro. Cuma 2 periode lu. Ya iya, makanya kepemimpinan. Kenapa kemudian kepemimpinan itu tetap harus didukung oleh yang tadi gue jelasin. Fasilitasi, replikasi terus gitu ya. Terus pada saat yang sama satu hal yang kita memang bergerak di bidang itu adalah memastikan bahwa masyarakat terlibat kan gitu. Kenapa ada pressure juga? Kenapa harus ada masyarakat terlibat? Bukan sekedar ini memenuhi prasyarat partisipasi, tata kelola dan sebagainya. Tapi lo bayangin gini, kita diajak ngomong menyusunkan sebuah sistem atau pelayanan terus dilaksanakan. Kita menerima dengan manfaatnya lebih baik. Jadi selama ini misalnya tadinya ngurus pelayanan sehari terus kemudian sekarang cuma sejam.
kita terlibat dalam prosesnya dan sebagainya. Terus kita sudah enak dengan sejam. Tiba-tiba ganti kepala daerah, mohon maaf ya Bapak Ibu, kata kepala daerah yang baru, kita ganti lagi jadi 2 hari ya. Ya kita marah lah pasti kan. Kita nggak puas. Nah kita kalau sudah bahasa kerennya terinternalisasi partisipasinya, akan ngomong, oh nggak bisa, saya harus minta. Nah kemudian melakukanlah pressure kayak gitu. Nah itu bagian itu juga yang menurut gue penting. Penting dalam posisi sehingga sama-sama memastikan bahwa pelayanan itu bisa terus kualitasnya terjaga gitu loh. Gitu loh maksud gue. Dan mungkin gini ya logikanya kan, kalau gue katakanlah sebagai unit layanan, gue punya kebijakan, kan gue akan berasumsi kalau gue kasih standar layanan segini kayaknya orang puas. Tapi kan kita nggak bisa ngomong begitu sebelum kita dapat feedback kan, nah justru dari itu pengguna layanannya. Mungkin juga itu konteksnya ya. Sehingga masyarakat jadi gini, penting. maksudnya gini. Kadang kita merasa diri itu udah hebat ya, udah ya paling bener lah, bikin pelayanan paling best. Udah dibanding sebelumnya apa yang saya lakukan udah jauh lebih baik. Nah, tapi nggak pernah nanya ke yang nerima layanannya. Begitu ditanya, yang Bapak lakukan itu belum seberapanya Pak. Kami udah lihat Pak, itu tangga sebelah saya lebih keren. Itu lebih keren Pak. Nah, baru kita sadar, oh iya ya, apa yang kita anggap hebat ternyata masih jauh gitu. Nah, itu pentingnya itu umpan balik feedback itu adalah orang jadi tahu bahwa si petugas pelayanan, unit pelayanan itu tahu bahwa oh ini nih, di tahap ini kita merasa sudah baik, sebetulnya masih banyak level tahapan lain yang bisa kita tingkatkan gitu. Dan ekspektasi masyarakat kan bergerak meningkat terus kan gitu. Artinya itu juga harus dikejar. Ya contoh yang gampang aja sekarang, misalnya kita lebih mudah mengakses pelayanan dari Android, dari HP kan gitu kan. Aplikasi-aplikasi itu dengan mudah. Sementara cara berpikirnya pemerintah masih sebagian pemerintah begini. Ya udah kalau gitu mah, kalau dia nggak datang ke tempat kita nggak usah dilayani. Kalau dia nggak kalau ini jam kerja kita jam 9 sampai jam 5, udahlah kita nggak peduli. Bukan urusan kita lagi. Terus kalau orang susah datang ya nggak usah lah kita repot-repot. Dia sedang berada di dunia lain. Sementara dunia sekarang 24 jam kita bisa mengakses pelayanan lewat aplikasi. Nah itu yang saya bilang juga level permasalahannya bahkan sudah sampai ke apakah kita mampu gitu loh bikin pelayanan yang digital seperti yang swasta lakukan gitu loh. Dengan harga yang relatif murah ya, bahkan ada yang gratis loh gitu. Artinya itu aspek yang lebih kompleks ya, yang lo mau bilang bahwa kalau tadi kan relasinya hanya sebatas bagaimana memenuhi ekspektasi pelanggan atau warga katakanlah gitu yang terus bergerak. Tapi lo barusan bilang bahwa ini ada situasi yang sebetulnya sedang bergerak cepat di luar sana. Dan itu juga harus direspon ya lewat apalagi perkembangan teknologi informasi gitu. Tapi itu juga ada kaitannya dengan ekspektasi. Kita udah biasa dengan pelayanan yang cepat dari HP, dari aplikasi, tiba-tiba ketemu dengan loh kok ini tugas masih begini amat cara bikinnya. Udahlah. Artinya justru informasi tentang praktek-praktek yang keren di luar sana itu lebih mudah diakses kan? Orang lebih cepat membandingkan kalau dia biasa ke luar negeri misalnya. Dia akan bandingkan dengan Singapura, dengan Eropa dan sebagainya. Orang yang biasa keluar kota misalnya, level yang lain. Dia akan bandingkan di Kabupaten A dengan yang di DKI Jakarta misalnya. Dengan kota Bandung. Menyebut beberapa ya, bukan berarti dia yang paling baik. Tapi kira-kira menyebut beberapa. Surabaya misalnya. Surabaya gitu. Jadi maksud saya, hal-hal kayak gitu yang harus jadi masukan bagi si unit pelayanan. Nah dalam konteks yang lo sebutkan tadi, menurut gua ya memang persoalan itu juga menunjukkan bahwa ini urusannya adalah kapasitas dari aparatur. Jadi maksudnya kapasitas dalam arti bahwa dia punya pengetahuan, punya keahlian dan punya attitude, perilaku untuk melayani dengan lebih baik, bukan sekedar melayani tugasnya melayani itu, tapi melayani lebih baik, proaktif, membuat inovasi dan sebagainya. Banyak di beberapa daerah sudah melakukan itu, gitu. Karena itu kemudian misalnya Kemenpan buat di kompetisi, di beberapa kompetisi ada namanya Sinovik kan, kompetisi inovasi pelayanan publik. Terus kemudian yang di sini juga di kompetisi pengelolaan pengaduan ini ada
ada kategori khusus untuk unit pelayanan, selain Oke. kategori untuk pemerintah, instansi pemerintah. Oke. Gitu. Tapi pernah ada riset nggak sih, Seth? Maksud gua inovasi itu ketika kepala daerahnya udah nggak di situ, biasanya kecenderungannya nggak jalan. Kan Kemenpan yang gue tahu data-data tentang inovasi pelayanan publik itu ini setiap tahun kan ya? Iya. Apa namanya, penghargaan tentang inovasi pelayanan publik ini setiap tahun kan? Saya lupa kalau nggak 1 atau 2 tahun. Oke. Tapi kalau yang kompetisi pengelolaan pengaduan ini udah 3 tahun. Oke. Tiap tahun Oke. jalan. Artinya periodik lah ya yang Sinovik tadi. Kan artinya database di Kemenpan tuh sudah cukup banyak kan inovasi-inovasi. Mungkin menarik untuk di riset ya. Ini masih jalan apa udah nggak ada berapa persen itu kayaknya. Apakah dia kemudian mati atau setback. Betul. Jadi kembali ke yang lebih keburuk gitu. Betul. Nah, sebetulnya gitu, cara-cara ada lagi cara berpikir yang agak berbeda. Ada orang yang berpikirnya adalah dalam konteks pemerintah pusat misalnya. Ada yang cara berpikirnya kewenangan, berbasis kewenangan. Tapi ada yang cara berpikirnya berbasis pengetahuan. Nah, tadi yang lo sebutkan, Kemenpan punya banyak best practice, cerita-cerita bagus, inovasi dan sebagainya. Harusnya ini membuat kementerian yang bersangkutan misalnya itu menjadi pusat knowledge. Amin. Kan jadi orang datang. Ya ini kan harapan baik, gue aminin dong. Amin. Juga gue berharap begitu. Nah, kalau orang kemudian datang dari daerah nih, gitu, kan biasanya kalau daerah secara koordinasi pembinaan pengawasan ke Kemendagri kan. Iya. Itu dalam konteks kewenangan misalnya ya. Nah, tapi dalam konteks knowledge dia belajarnya ke Kemenpan. Sebenarnya sudah mulai. Sudah mulai hal itu saya lihat di terjadi gitu. Pola-pola gini sebetulnya pola-pola yang common sense juga sudah kita bisa lihat. Terus kemudian sudah juga terjadi di negara-negara lain misalnya gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit gitu loh. Ya, dan memang hukum alamnya kan begitu ya. Dia harus melakukan perubahan. Istilah orang-orang tuh ada teman saya. This is not rocket science. Ini bukan cara buat roket. Ini cara orang, kalau bahasanya orang yang sering ngomongin inovasi, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Udah gitu aja. Cina juga berkembang dengan cara kayak gitu kok. Bahkan Jepang di awal. Jepang di awal-awal seperti itu. Dan sekarang yang paling masif Cina melakukan itu dan sukses. Gitu. Terlepas dengan beberapa implikasinya. Tapi bahwa cara itu cara yang realistis gitu loh. Untuk diadaptasi oleh kita. Oke. Lu nggak pernah bosen ngeliat? Maksudnya lu kan udah lama banget di isu itu dan gua kebayang relasi lu dengan pemerintah daerah, dengan beberapa kementerian yang beberapa tadi lu sebut. Itu kan kalau di awal tadi lu bilang ya kita masih di level akses, di level kualitas. Lu pernah ngerasa bosen nggak? Ya kan sama aja yang kita senang enggaknya makan nasi dengan senang enggaknya makan kerupuk gitu. Kan itu sesuatu yang ya sudah masuk aja ke kita. Ada greget untuk melakukan itu, tapi karena kewenangan kita nggak cukup punya otoritas lah ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mikir, coba kalau saya jadi kepala daerah, mau bikin begini. Sebenarnya kan semudah itu, maksudnya dalam konteks semudah itu gini loh misalnya. Semudah itu dalam konteks kita meniru. Katakanlah, saya ngambil contoh yang saya tadi sebutkan. Kabupaten Kulon Progo di tangannya Pak Bupati yang dokter yang sekarang jadi ketua BKKBN ya kalau nggak salah. Pak Hasto. Dia kan melakukan berbasis kewenangan yang dia punya. Berarti kepala daerah lain juga bisa dong. Dia kewenangannya sama, kepala daerah itu sama. Dan dia dokter lagi. Iya. Kalau melihat keilmuan gitu. Kalau keilmuannya bukan ahli di manajemen pemerintahan kan, tapi dia bisa melakukan itu. Kenapa? Spiritnya. Memang dia pengen melakukan sesuatu. Apakah kepala daerah spiritnya adalah untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya, ataukah spiritnya adalah ya saya eksis secara, kalau politik berarti saya sudah mencapai posisi politik tertinggi gitu. Udah selesai kalau gitu. Saya banyak lihat loh. Kok tiba-tiba gue ngerasa kita lagi ngebahas rantai makanan ya. Pada bicara rantai makanan. Saya punya banyak contoh yang konkretnya. Orang 10 tahun nggak ngapa-ngapain loh.
Sebagai Jadi kepala daerah. Oke. Levelnya administrator ya, bukan berarti administrator itu jelek ya. Tapi maksud saya dengan kewenangan yang dia punya, dengan anggaran yang memadai, dengan sumber daya yang segitu banyak, dia tidak tergerak untuk. Kalau dia memang nggak ngerti ya caranya nggak ngerti, ya panggil loh, ngobrol kayak apa kayak. Baca kayak ngajak kayak teman-teman LSM atau apa yang tertarik kampus gitu untuk ngomongin. Termasuk bawahannya kan banyak. Ada nggak dianya itu? Jadi kenapa saya tadi ngomong kepemimpinan itu jadi penting? Ya karena itu. Posisi dia sebagai kepala daerah itu menentukan. Kalau dianya aktif, otomatis yang ke bawahnya juga akan aktif. Kenapa kita sebut otomatis? Kalau enggak kan dia bisa pakai kewenangan. Kamu kalau nggak ngikutin gaya gue, mendingan pergi aja deh. Gue masih banyak orang lain yang mau ngisi posisi. Tapi kalau kepala daerahnya lembek, pemimpinnya lembek, ya anak buahnya juga ikut lembek. Kenapa? Oh ngapain? Dianya juga begitu, nggak ada yang bisa jadi contoh. Kita kerja asal-asalan aja nggak apa-apa kok. Gitu. Maksudnya selain tadi masalah SDM aparaturnya, kepemimpinan itu jadi penting karena itu. Ya, artinya ini dua faktor yang memang sebetulnya harusnya ada ya. Dalam konteks pelayanan, dalam konteks penyelenggaraan dan reformasi birokrasi. Gue sih kebayang ya, maksud gue 4 juta lebih ya kita punya pegawai negeri ya, ASN. Dan mereka lah yang mengelola duit kita kan. Dan juga memutuskan layanan ini mau kita buat dengan jadi apa? Dengan kualitas seperti apa kan gitu. Mau jadi apa ini? Betul. Jadi emang itu penting ya, reformasi birokrasi. Tapi lu masih optimis lah ini kita masih bisa. Ya, kita harus optimis kecuali kalau kita mau pindah tempat tinggal ya, pindah ke negara lain atau apa. Tapi kan yang dirimu sering sebut, lebih baik kita menyalakan sebatang lilin daripada sekadar memaki dalam kegelapan. Siap. Sip bro, thank you banyak ya. Gitu dulu obrolan kita sama-sama kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Tapi